Nurul, ini apa? Ini tugu peringatan tsunami. Oh, Tugu nomor 58 tsunami 26 Desember 2004. Tinggi genangan air 2,30 meter plus biru. Jarak dari pantai 3 kilometer. Jauh juga ya? Iya, jauh sekali dari pantai. Waktu tiba gelombang sekitar 8,35 WIB. 35 menit setelah terjadi gempa. Di bawah juga ada tulisan. Kita baca yuk. Yuk. Tugu ini dibangun untuk mengenang mereka yang meninggal dunia akibat tsunami dan sebagai peringatan bagi masyarakat, khususnya generasi penerus agar selalu waspada dan siaga guna menghadapi bencana gempa tsunami yang mungkin terjadi lagi di masa mendatang. Setiap kejadian yang penting yang terjadi di masa lampau itu disebut sejarah. Nah, anak-anak ibu, kalian tahu tidak peristiwa besar yang terjadi di Aceh? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Peristiwa gempa dan tsunami. Ya, peristiwa gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004. Peristiwa itu merupakan bencana yang besar dan tidak pernah dilupakan oleh masyarakat Aceh, bahkan masyarakat dunia sekalipun. Gempa dan tsunami yang terjadi tahun 2004 memakan ratusan ribu jiwa. Mayat-mayat bergeletakan di mana-mana. Bahkan ada yang belum ditemukan sampai saat ini. Perkampungan dan rumah rata dengan tanah karena begitu dahsyatnya gelombang tsunami. Anak-anak ibu, apakah kalian tahu kenapa banyak sekali korban jiwa? Karena orang pada masa itu belum mengetahui tentang kebencanaan. Pada waktu itu, orang-orang beranggapan gempa yang terjadi merupakan gempa yang biasa saja. Tidak akan menimbulkan tsunami yang besar. Padahal, gempa tersebut merupakan gempa yang besar sehingga menimbulkan tsunami. Kejadian gempa dan tsunami merupakan pembelajaran yang penting untuk kita dan generasi mendatang. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari gempa dan tsunami itu? Pembelajaran mitigasi kebencanaan. Nah, kenapa kita harus belajar mitigasi kebencanaan? Supaya apabila nanti bencana gempa dan tsunami terjadi lagi, kita tahu bagaimana kita harus berbuat dan kita bisa menyelamatkan diri kita. Kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan jika gempa itu terjadi. Ya? Dan ibu yakin pasti kalian sudah mengetahui pembelajaran dari guru-guru yang lain maupun dari orang tua kalian. Mengenang peristiwa dan kejadian bersejarah itu, maka dibangunlah museum dan tugu atau monumen untuk mengingatkan kita. Seperti tugu tsunami yang ada di halaman sekolah kita. Bukan saja di sekolah kita yang ada tugu peringatan tsunami, bahkan di sekolah-sekolah lain pun dibangun, juga di tempat-tempat keramaian. Gunanya supaya apa? Supaya kita ingat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kalian harus selalu ingat pengetahuan tentang bencana, karena kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang lagi. Gitu, Kek, kata ibu guru. Nurul. Padahal orang tua selalu bercerita tentang tsunami di daerah Aceh kita ini.
Tapi kalian ini anak-anak sekarang ini tidak pernah mau mendengar. Nah, ketika kalian itu mendengar cerita dari orang lain, mendengar cerita dari guru di sekolah, baru kalian percaya. Padahal orang tua sering bercerita tentang tsunami itu. Kan begitu? Kakek, Ya. Nurul nanti sore mau temani Santi ke Museum Kapal Apung boleh? Karena Santi belum pernah pergi ke Museum Kapal Apung. Kenapa belum pernah? Memangnya teman kamu itu tinggalnya di mana? Hah? Santi itu anak murid baru di sekolah kami. Dia itu rumahnya dekat dengan sekolah. Oh, begitu. Ya. Kakek bolehkan kamu temani teman kamu itu. Tapi kamu harus bilang dulu sama ibu kamu. Nanti pulang sekolah biar kakek yang jemput, ya. Baik kakek, janji ya. Ya janji. Ya udah, Nurul masuk dulu ya mau makan. Ya. Temanku Santi baru pertama sekali ini pergi mengunjungi kapal apung. Iya, wah gede banget ya. Iya. Itu ada orang-orangnya. Udah naik ke atas kali. Capek ya? Kalian mau kemana? Kami mau ke kapal apung. Kalau kamu mau kemana? Kami mau ke sana juga. Aku mau main-main. Ayo kita pergi sama-sama. Yuk. Nanti kita main di sana bareng-bareng yuk. Yuk. Kamu ada teman nggak di sana? Ada. Nah itu tuh yang namanya kapal apung. Wah. Besar sekali ya, pasti air yang menghanyutkan kapal ini sangat besar. Santi sangat penasaran kuperhatikan. Lain dengan kami anak-anak yang tinggal di sekitar sini. Museum kapal apung kami jadikan tempat untuk kami bermain setiap hari. Hehe, kami pergi duluan ya, kawan kami udah tunggu. Oke. Besar banget ya. Udah yuk, kita pergi. Teman-teman, untuk masuk ke Museum Kapal Apung, pengunjung tidak dipungut biaya ataupun tiket masuk. Makanya Museum Kapal Apung ramai dikunjungi oleh pengunjung dari mana saja. Yang mengelolanya pun masyarakat yang tinggal di Desa Punget, teman-teman. Permisi Om, Mana? mau masuk Om? Duh, biasa dulu sama kakek. Ya Om, hari ini sama teman, nanti kakek yang jemput. Iya, yang penting masuk boleh. Ya, hati-hati. Itu batu-batu licin. Kemudian jangan lari. Jangan buat keributan. Ya, ingat tuh Om bilang. Udah, ya. Net kapal, hati-hati. Itu pintu pagar kapal tuh hati jatuh nanti. Apalagi lantai 3. Ya, udah sana masuk. Oke, itu satu lagi. Satu lagi. Jangan buang sampah sembarangan. Siap Om. Oke, dah. Masuk. Itu tebal banget ya. Iya, pasti airnya besar. Ke sana yuk. Wah, tebal juga ya besinya. Iya. Kata kakek, di bawah ini ada rumah warga yang tertimpa sama kapal.
Oh, begitu. Ayo kita naik atas, ada pameran. Santi temanku pendiam orangnya, bertambah diam saat berada di dalam museum kapal apung. Aku perhatikan dia larut dalam keharuan saat melihat foto-foto yang dipajang di dalam museum. Noro, kita keluar yuk. Kenapa Santi? Kamu takut ya? Enggak, di sini panas dan engap. Aku merasa tidak bisa bernafas. Oh, ya udah yuk kita keluar. Ini baru segar. Aku juga. Di dalam panas banget ya. Iya. Yaudah yuk kita turun. Yuk. Kita main ke sana yuk. Enggak masa main sama anak laki? Lagian juga aku enggak kenal sama mereka. Kan nggak apa-apa, kan ada Irma. Kan salah satu dari anak laki yang di situ kan teman kita si Agam. Yuk. Teman-teman, aku boleh ikut main nggak? Boleh. Pung gambreng alayung gambreng. Leng leng leng, siapa yang menjadi maling? Siapa yang menjadi polisi? Nurul, itu tuh kakek kamu datang ke sini. Wah, iya. Kakek! Ya. Kenapa cepat banget jemput? Kan aku masih mau main. Iya, nggak apa-apa. Kalau mau main, main aja terus. Nah, ini kakek bawa pisang goreng. Ajak teman-teman kamu. Tuh, di sana kita duduk makan goreng bersama, ya. Teman-teman, sini kakek aku bawa pisang goreng. Ayo kita makan bersama di sana. Ayo, ayo. Ayo. Ayo sini sama kakek semua, yuk. Kan. Kita duduk di sini ya. Iya. Ini kakek bawakan gorengan pisang buat kalian. Yuk. Duduk. Nah, duduk melingkar. Ya, duduk. Sudah lama kalian di sini?
Santi, kamu kan sudah berkunjung ke kapal apung ini. Sudah melihat kan kapal apung? Luar, dalam, kamu sudah lihat semua. Apa kesan kamu tentang kapal apung itu? Berkesan sekali, Kek. Santi tidak bisa membayangkan kapal sebesar dan seberat ini bisa sampai ke sini. Ya, begitulah nak, dahsyatnya tsunami waktu itu. Sehingga kapal besar ini pun bisa sampai di sini. Iya, Kek. Santi mau dengar cerita kakek tentang tsunami, Dok. Boleh ya, Kek? Oh, ya. Ya, sebenarnya kakek juga berat untuk menceritakannya. Tapi yang pasti kita berdoa memohon kepada Tuhan agar musibah tsunami seperti tahun 2004 jangan terulang lagi. Dan untuk kalian ketahui, di sini banyak sekali rumah yang hancur dan mayat pun sangat banyak. Kita lihat kapal apung, itu di bawahnya ada rumah yang dilewati kapal itu dan mayat-mayat pun banyak yang sangkut di situ. Pagi itu terjadilah gempa bumi yang sangat kuat. Berkali-kali datang gempa susulan. Semua orang keluar dari rumah. Ada yang duduk di jalan, di tempat-tempat yang aman, di lapangan. Gempa yang begitu kuat. Jangankan berdiri, duduk pun sudah tidak bisa. Begitulah kuat gempa waktu itu. Lalu dengar kabar air laut sudah surut. Hingga banyak orang yang ingin pergi melihat dari dekat. Saat itu ayahnya Nurul pergi ke tempat kerja setelah gempa. Tinggallah kakek waktu itu dengan ibunya Nurul dan ya keluarga kakek lainnya. Sesaat kemudian terdengar suara bergemuruh dari kejauhan sana. Ada orang yang lewat di depan rumah. Disuruhnya lari. Katanya air laut sudah naik. Ayo lari, lari. Tapi banyak orang yang tidak percaya kalau air laut itu adalah bencana tsunami. Kapan percaya? Ketika air yang datang kelihatan mulai merubuhkan rumah-rumah. Air datang dari segala arah, baru semua orang kucar-kacir. Panik, semua menyelamatkan diri dari kejaran air tsunami. Saat itu kakek terpisah dengan ibu Nurul yang sempat membawa lari abang dan kakaknya yang masih bayi. Banyak orang yang jadi korban, meninggal, bahkan hilang. Yang selamat, yang sempat lari dan mencari tempat yang lebih tinggi. Banyak orang yang menangis, mencari keluarganya yang meninggal, hilang, atau masih hidup. Lalu 4 hari kemudian, kakek baru bertemu dengan ibunya Nurul. Setelah kakek cari ke sana, kemari, istri kakek, anak, dan saudara-saudara kakek banyak yang hilang. Tidak diketemukan jasadnya sampai sekarang. Begitulah nak,
ceritanya. Kakek harap agar kalian ini ingat selalu dengan bencana tsunami itu. Bencana itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Kakek senang sekali dengan anak-anak seperti kalian ini sudah punya bekal pembelajaran tentang tsunami. Ya, Kek. Kami disuruh lari sama ayah ke tempat yang tinggi kalau ada tsunami, Kek. Yang penting jangan panik kalau ada bencana tsunami datang. Kata guru kami kalau terjadi bencana, kita cari tempat yang aman. Benar sekali. Nah, sekarang kita boleh pulang. Yang penting kita harus selalu ingat. Maka kalau kita selalu ingat, maka kita akan selamat. Terasa senang sekali hari ini bisa mendengar cerita dari kakek. Dapat pelajaran yang sangat berharga dari kakek dan Museum Kapal Apung sebagai saksi sejarah peristiwa tsunami yang lalu. Sejarah yang tak boleh kita lupakan. Harus diingat selalu agar kita selamat dari bencana. Ingat di untung, selamat di badan, teman-teman.